Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terhormat Ibu Alvina Rahmatia SEME dari IAIN Palangkaraya selaku pemateri kedua kita. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi. Bagaimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya Ibu, sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka dengan Ibu di Universitas Muhammadiyah Riau di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, rabbal alamin. Dan yang saya hormati seluruh hadirin dan tamu undangan pada webinar hari ini. Langsung saja ke acara inti kita pada hari ini. Pastinya para hadirin sudah tidak sabar untuk menerima materi tentang cryptocurrency in a Sharia perspective, problematika dan masa depan, yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita yaitu Bapak Muhammad Lisman SEME. Mohon maaf Bapak, sebelumnya izin mengingatkan untuk penyampaian materinya yaitu sekitar 45 menit Bapak. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebentar ya, share screen-nya. Aku lagi bawa ini ya. Oh iya, Bapak bisa dijadikan co-host. Co-host dulu atau apa gitu? Biar bisa share screen. Atau saya kirim ke salah satu WA operator. Oke. Baik Bapak, sudah Bapak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau, yang sama-sama kita hormati Kaprodi Perbankan Syariah Bu Wahyi Busra, yang sama-sama kita hormati sini adalah pemateri kita Ibu Alvina Rahmatia SEME, serta yang sama-sama kita hormati para guru, para dosen ya, yang mungkin berkesempatan hadir, Bapak Ibu dosen, serta kawan-kawan panitia webinar ini. Kemudian yang sama-sama kita sayangi adalah rekan mahasiswa kita dari Prodi Perbankan Syariah, yang mungkin juga ada join dari prodi-prodi lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik kawan-kawan semua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Jadi uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mencakup terkait amal ibadah atau praktek ibadah saja, tetapi juga mencakup dalam praktek muamalah. Nah, dalam praktek muamalah ini kemudian yang dicontohkan, yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW itulah yang kemudian kita rangkum dan kita aplikatifkan dan kita menyesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang ini, yang tentunya nanti bisa dengan menggunakan metode kias ataupun metode lainnya, yang mana nanti kita betul-betul bertransaksi ataupun bermuamalah sesuai dengan syariat Islam ataupun yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Baik kawan-kawan semua, di sini ada
tema yang sangat populer ya, terutama di kalangan milenial. Berdasarkan pengakuan dari PT Bitcoin ya di Indonesia sendiri, mengatakan bahwa main Bitcoin ataupun orang yang bahasanya mungkin investasi ya, investasi di Bitcoin itu rentang umurnya itu dapat 18 sampai 25 tahun. Nah, ternyata umur saya sudah lewat dari itu. Yang memang saya belum pernah ikut dan belum pernah mencoba Bitcoin. Saya hanya sejauh ini meneliti itu berdasarkan riset-riset ataupun berdasarkan opini-opini serta materi-materi yang disampaikan oleh pengelola PT Bitcoin di Indonesia. Nah, jadi di negara kita sendiri sebetulnya cryptocurrency ini belum terlalu bukan familiar ya, tetapi belum mendapat izin go dari pemerintah, baik itu sebagai alat pembayaran ataupun nanti sebagai media investasi atau yang disebut dengan komoditas. Nah, jadi kawan-kawan semua, sebenarnya hasil dari fatwa MUI sudah jelas bahwa hukum dari cryptocurrency itu seperti apa. Tapi di sini kita ingin betul-betul mengkaji, nah, di mana permasalahannya ataupun di mana posisi ataupun peran cryptocurrency dalam perkembangan perekonomian bangsa. Nah, tentunya kita tidak hanya semata-mata nanti mungkin kita sebagai anak muda yang cenderung melihat sesuatu itu lebih pada manfaat dan lain sebagainya, kita merasa oh kok MUI bisa-bisanya dihalang padahal ini adalah sesuatu yang sudah menyebar luas di dunia. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sudah mengakui dan juga istilahnya menerima pembayaran dengan Bitcoin misalnya. Bitcoin merupakan salah satu bentuk dari cryptocurrency. Nah, nanti kita akan lihat apa-apa saja cryptocurrency itu atau mata uang digital tersebut. Nah, jadi kawan-kawan semua, perkembangan teknologi di era 4.0 memang tidak bisa dipungkiri mempengaruhi berbagai sektor perekonomian, baik itu di infrastruktur, pangan, kemudian juga pertanian, dan tak terlepas dunia finansial ataupun dunia keuangan ataupun dunia perbankan yang juga dipengaruhi oleh kecerdasan artificial intelligence, blockchain dan lain sebagainya yang kemudian melahirkan berbagai media-media investasi dan juga instrumen-instrumen dalam bentuk teknologi. Nah, tetapi perkembangan ini tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa melawan arus dalam hal terkait perkembangan teknologi ini. Kenapa demikian? Karena memang teknologi merupakan sebuah unsur ataupun bagian dari risiko yang harus dikelola oleh sebuah perusahaan. Nah, jika sebuah perusahaan, sebuah bisnis melawan dari perkembangan teknologi ataupun perkembangan ilmu pengetahuan sains ini, nah justru dia akan dihadapkan pada kejamnya dunia teknologi ataupun perkembangan teknologi. Nah, itu sudah dirasakan oleh perusahaan-perusahaan seperti Bluebird misalnya. Bluebird yang terpaksa harus tutup karena sudah ada Gokar, sudah ada Grab dan lain sebagainya yang membantu mobilitas perpindahan masyarakat. Nah, di situ kemudian tampak bahwa teknologi itu bisa membunuh sebuah perusahaan jika perusahaan itu tidak bisa ataupun tidak mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan digital ataupun era 4.0 tersebut. Nah, jadi kawan-kawan semua, mungkin cryptocurrency itu sudah familiar kita dengar ya, karena memang sudah banyak juga dibahas di podcast ya, termasuk yang mungkin kawan-kawan yang suka mengikuti Deddy Corbuzier, dia juga membahas tentang cryptocurrency. Dan juga banyak lagi channel-channel YouTube ataupun di seminar-seminar sudah membahas tentang cryptocurrency. Nah, sebetulnya apa sih itu cryptocurrency? Nah, jadi di sini nanti berdasarkan definisi ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, jadi nanti kawan-kawan akan lihat sendiri bagaimana definisi cryptocurrency itu. Nah, cryptocurrency itu adalah sebuah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi.
Nah, atau bisa juga disebut sebagai algoritma sebuah sistem ya, sebuah sistem algoritma yang mana kriptonya itu sangat kuat sekali. Nah, jadi kata cryptocurrency itu berasal dari ataupun gabungan dari dua kata, yaitu kriptografi yang memiliki arti kode rahasia dan currency itu sendiri yang berarti mata uang. Nah, jadi ini penggabungan dari kode rahasia juga dengan mata uang. Nah, seperti itu. Namun ada juga yang mendefinisikan cryptocurrency itu atau disebut dengan uang kripto, mungkin bahasa sederhana kita, yaitu aset digital yang dirancang untuk fungsi media pertukaran di mana catatan dan kepemilikan koinnya individu disimpan dalam buku besar digital yang ada dalam bentuk database terkomputerisasi menggunakan kriptografi. Nah, jadi kawan-kawan semua di sini yang berposisi sebagai buku besar yang mencatat setiap transaksi yang merekam setiap transaksi tersebut adalah teknologi blockchain namanya. Nah, jadi kalau kita berbicara cryptocurrency, kita tidak bisa memisahkan yang namanya dengan teknologi blockchain yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto ya, kalau tidak salah, yang menemukan teknologi blockchain tersebut. Tetapi yang mengubahnya dari bentuk kertas kemudian dalam bentuk digital ini bukannya Satoshi Nakamoto. Nah, kita nggak tahu sampai sekarang masih anonim siapa yang membangun ataupun yang menciptakan Bitcoin. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar juga bagi kita dan bisa juga menjadi sebuah hal yang mesti kita ragukan masa depannya seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan semua, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara cryptocurrency, maka pasangannya itu adalah blockchain. Nah, cryptocurrency itu tidak bisa bekerja tanpa teknologi blockchain. Nah, karena memang teknologi blockchain ini merupakan salah satu teknologi yang mutakhir sekarang yang mana di sini tidak mudah ditembus ataupun dihack ataupun bahkan mustahil dihack oleh seorang hacker. Nah, karena apa? Dia tidak memiliki server. Artinya apa? Ketika saya misalnya melakukan transaksi dengan teman saya, katakanlah sebuah Bitcoin, nah maka itu terjadi secara peer to peer. Nah, tidak melalui ataupun tidak singgah dulu ke sebuah server. Nah, tetapi merupakan transaksi langsung secara peer to peer dengan kawan saya tersebut. Nah, jadi kawan-kawan semua di sini kawan-kawan bisa melihat dari cryptocurrency ataupun mata uang digital yang mana di sini peringkatnya berdasarkan kapitalisasi ya. Kapitalisasi yang jelas nomor satu yang sangat familiar ataupun populer di dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, Bitcoin Cash, dan lain sebagainya, dan semua itu sebetulnya modelnya sama. Ya, modelnya sama, tetapi ini merupakan bentuk-bentuk mata uang yang diciptakan dalam bentuk uang digital yang kemudian di sini dirangkum berdasarkan kapitalisasi peringkatnya gitu. Nah, di sini memang kalau di Indonesia sendiri ya Bitcoin dan Ethereum merupakan yang sesuatu yang sangat familiar, sedangkan yang lainnya belum terlalu familiar di Indonesia. Nah, kemudian dalam cryptocurrency ini sebetulnya yang sudah mengakuinya itu adalah negara G7. Nah, jadi negara G7 itu ada AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada, serta Thailand. Nah, Thailand ini di luar negara G7 maksudnya. Kalau di Asia Tenggara itu ada Thailand. Yang artinya dalam sebuah negara sudah mengakui mata uang cryptocurrency, baik itu Bitcoin, baik itu Ethereum, dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai alat pembayaran ataupun alat investasi. Sedangkan di negara kita masih menjadi kajian yang sekarang memang masih bergumul dan masih menuai kritik dari berbagai pihak. Di sisi lain juga pemerintah BI memandang ini merupakan sebagai sebuah instrumen investasi juga. Nah, tetapi kalau kita pandang secara syariat Islam, sebetulnya kalau Bitcoin sendiri itu tidak memenuhi syarat-syarat dari
legalitas Islam, baik itu sebagai media investasi ataupun sebagai alat pembayaran. Nah, di sini perusahaan-perusahaan besar dunia pun sudah banyak menerima Bitcoin ataupun cryptocurrency secara umum sebagai alat pembayaran. Nah, tetapi kayak Microsoft, Starbucks sama Newegg ini ya merupakan perusahaan-perusahaan besar dunia yang sudah menerimanya, tetapi bukan dalam bentuk menerima plug begitu saja. Misalnya Microsoft, jangan disangka dengan kita punya Bitcoin, kita misalnya bisa membeli sebuah produk kayak misalnya ada handphone ataupun ada laptop dari Microsoft, kemudian kita bayar dengan Bitcoin, enggak seperti itu. Tetapi dia hanya sekarang Microsoft itu menerima pembayaran dalam bentuk pembelian aplikasi, pembelian game. Nah, itu yang dilakukan oleh Microsoft. Maka Microsoft menerima Bitcoin sebagai alat bayarnya. Kemudian Starbucks. Nah, Starbucks kalau Anda punya Bitcoin, jangan Anda menyangka Anda ngopi americano misalnya di di Starbucks ataupun kopi lab misalnya, jangan disangka Anda untuk membayar itu bisa langsung dengan Bitcoin, tidak. Tetapi Starbucks sendiri dia membutuhkan perusahaan ketiga, yang mana perusahaan ketiga ini bertugas mengkonversi ataupun melakukan perannya mengkonversi Bitcoin menjadi dolar, kemudian baru dibayarkan kepada orang tersebut. Nah, kemudian ada Newegg, ini perusahaan teknologi besar, tetapi berbeda dengan Starbucks ya. Nah, justru Newegg ini langsung menerima pledge Bitcoin sebagai alat transaksi. Nah, jadi secara global ya, ataupun dunia, sudah banyak negara-negara yang menerima pembayaran cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cryptocurrency itu dalam perekonomian bangsa. Nah, jadi perekonomian dalam di Indonesia sendiri memandang bahwa ada masalah-masalah yang akan muncul dalam pemberlakuan ataupun menerima Bitcoin sebagai alat bayar. Pertama, nanti permasalahan pada sektor moneternya, yang kedua pada sistem keuangannya, yang ketiga itu ada pada alat pembayarannya. Nah, karena apa? Polarisasi dari cryptocurrency itu lebih cenderung pada mirip ke bubble economic ya. Nah, yang justru nanti sama halnya seperti kita meniup balon, yang mana semakin lama semakin besar, yang nanti akan menunggu waktu meletusnya. Nah, parahnya ketika Bitcoin ini misalnya meletusnya kapan? Ketika harga ini terlalu tinggi, kemudian timbul ataupun muncul sentimen pasar yang mana mereka tidak mengatakan misalnya tidak lagi membutuhkan Bitcoin. Nah, kalau kita lihat tren berita tentang Bitcoin ya, kalau kita ikuti belakangan ini, misalnya kita lihat saja cuitan-cuitan dari Elon Musk yang mengatakan bahwa awalnya dia mengatakan ataupun dia mengeluarkan cuitan ataupun nyanyian lah ya. Nah, nyanyian yang mengatakan bahwa perusahaan Tesla telah membeli 1, sekian miliar kalau nggak salah uang kripto. Nah, seperti itu bahasanya, uang kripto. Nah, kemudian dengan cuitan Elon Musk ini ya, pasar menanggapi bahwa Bitcoin ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Elon Musk itu bukan orang sembarangan. Elon Musk adalah orang terkaya di dunia pada saat sekarang ini dan memiliki banyak perusahaan, mobil listrik Tesla, kemudian proyek-proyek luar angkasa, dan kemudian juga banyak lagi baterai-baterai yang beliau ciptakan tidak dari nikel tapi diciptakan dari besi, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memang dibangun oleh Elon Musk ini yang justru dia itu sangat luar biasa sekali karena memang dia seorang pemikir disruptor yang mampu mengubah cara model bisnis yang konvensional menjadi sesuatu yang up to date sesuai dengan perkembangan pada saat sekarang ini. Sehingga apa? Menempatkan Elon Musk itu menjadi orang paling kaya di dunia pada saat sekarang ini. Nah, dengan cuitan Elon Musk tersebut, dia mengatakan bahwa dia membeli uang Bitcoin seharga 1, sekian miliar tersebut. Kemudian harga Bitcoin secara
mendadak dalam hitungan jam dan hari itu sangat melonjak harganya. Nah, kemudian di lain hari, kemudian dia mengatakan bahwa Bitcoin ini akan menciptakan sebuah polusi karena dia menghabiskan banyak energi dalam, ya, karena di sana kan ada proses penambangan dalam Bitcoin misalnya ya. Nah, di sana komputer nyala siang malam, listrik juga banyak dihabiskan. Kemudian komputer yang digunakan juga merupakan komputer yang tingkat tinggi ya, tidak bisa komputer biasa. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia mengatakan hal yang demikian. Nah, ketika dia mengatakan demikian, semakin naiknya harga Bitcoin itu, dia kemudian mengatakan bahwa Tesla menerima pembayaran Bitcoin apabila masyarakat ingin bertransaksi membeli mobil listrik. Nah, kemudian di akhir dia menyatakan hal yang tadi dan kemudian dia mengatakan bahwa Tesla tidak menerima pembayaran Bitcoin untuk transaksi di perusahaan Tesla. Nah, itulah yang kemudian membuat Bitcoin kembali anjlok. Nah, jadi Bitcoin ini dia tergantung pada supply dan demand. Ya, kalau misalnya supply-nya banyak, demand-nya sedikit, tentu harganya akan turun. Nah, dalam hal ini memang keseimbangan pasar itu sangat menentukan. Karena apa? Karena ini memang menggunakan sebuah teknologi yang mana kita itu saling terhubung, ya, saling terhubung. Jadi tidak ada server. Kalau kita misalnya download aplikasi Bitcoin, maka servernya langsung ke handphone kita. Nah, kita langsung terhubung dengan pengguna Bitcoin lainnya, dengan komputer-komputer Bitcoin lainnya. Nah, jadi di sana jelas tidak akan ada manipulatif harga, melainkan harga itu bisa naik, bisa turun sesuai dengan keinginan kita. Sama halnya dengan kita menjual beli saham, kita ingin jual harga berapa, kita ingin beli harga berapa. Ya, nah itu sesuai dengan sifat dari cryptocurrency itu sendiri, yang mana supply dan demand merupakan bagian terpenting dalam hal ini. Nah, rentannya karena ini tergantung pada supply dan demand, tentunya nanti sama aja dengan batu akik. Nah, batu akik yang awalnya karena demand-nya sangat luar biasa, karena lagi booming-boomingnya, harganya itu sangat fantastik sekali. Nah, tetapi kalau sekarang Anda pun punya batu-batu yang luar biasa, itu harganya nggak seberapa, cuma ratusan ribu. Kalau sebelumnya bahkan bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian potensi dampak negatif dari cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya, yaitu yang pertama, rentan terhadap pencucian uang. Nah, jadi pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia keuangan, yang mana sejauh ini pemerintah masih kesulitan untuk bagaimana membangun sebuah sistem yang memang aman terhadap pencucian uang. Kedua, perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang. Nah, kenapa hal-hal seperti ini bisa dilakukan? Karena transaksinya bentuknya peer-to-peer. Tidak perlu melalui server ataupun arbitrase sebuah negara. Nah, jadi misalnya saya bisa langsung bertransaksi dengan orang yang ada di Cina, yang ada di Amerika, yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Asalkan kita sepakat bahwa Bitcoin ataupun cryptocurrency bisa menjadi alat pembayaran. Nah, jadi di sini pemerintah akan loss dalam memantau kejahatan-kejahatan yang nanti berhubungan dengan luar negeri. Kemudian juga ada nanti terorisme, misalnya dana terorisme yang nanti didanai oleh sebuah negara yang diciptakan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, ini juga tidak bisa terekam ataupun terdeteksi oleh pemerintah. Kemudian juga korupsi. Nah, korupsi juga salah satu bentuk pencucian uang ya, yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dalam bentuk penggunaan teknologi blockchain, dalam hal ini adalah cryptocurrency. Nah, kemudian apa sih perbedaan cryptocurrency dan e-money? Nah, jadi kawan-kawan bahkan mungkin ada yang menyamakan ya. Nah, kalau misalnya enggak bisa, cryptocurrency itu dilarang, terus bagaimana nanti saya transaksi Shopee, saya
beli online, terus gimana dengan uang digital saya, gimana dengan Breezy, gimana dengan Oppo, Shopify, Alify dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan semua, cryptocurrency dan e-money itu berbeda, ya. Jadi e-money itu adalah sebuah uang digital ataupun dompet digital yang nilainya itu jelas dan itu dijamin oleh sebuah perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan, anggap saja Bank BNI menerbitkan yang namanya produk dompet digital, anggap saja namanya itu bisa OVO, maka nilai itu dijamin oleh Bank BNI tersebut. Nah, berbeda dengan cryptocurrency. Nilainya itu diciptakan oleh sistem dan sesuai dengan supply dan demand tersebut. Karena apa? Tergantung kita ingin jual berapa, tergantung bagaimana kita mengasah kepercayaan masyarakat terhadap cryptocurrency. Dan kita pun sebetulnya bisa membangun cryptocurrency sendiri. Misalnya Perserikatan Muhammadiyah sepakat ingin membangun cryptocurrency sendiri. Nah, uang digitalnya sendiri. Yang artinya kampus, amal usahanya dalam bentuk rumah sakit, klinik, dan amal usaha yang lainnya menerima misalnya pembayaran Bitcoin Muhammadiyah misalnya. Kita ciptakan juga hal-hal yang demikian. Nah, karena apa? Bitcoin ini, uang digital ini tergantung pada kesepakatan kelompok. Nah, sebetulnya perserikatan itu sangat luar biasa sekali kalau misalnya kita mampu memanfaatkan perserikatan ini yang mana masyarakat ini sangat banyak dan amal usahanya sangat luar biasa, kita bisa ciptakan cryptocurrency sendiri. Nah, tapi kembali lagi kepada fungsinya, manfaatnya dan juga hukumnya secara syariat Islam. Karena cryptocurrency ini ya jangan disangka di sana digambarkan Bitcoin itu seperti koin emas ya. Nah, tetapi itu tidak ada, itu hanya gambar dari teknologi yang ataupun yang ada hanya di dunia maya. Tak ada realnya, tak ada real asetnya, tak ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gimana status dari cryptocurrency itu sendiri di Indonesia? Nah, jadi status cryptocurrency itu kalau berdasarkan fatwa MUI, maka jika dia dianggap sebagai alat bayar, alat untuk transaksi, bisa untuk pembayaran, maka sesungguhnya cryptocurrency ini mengandung gharar ataupun darar. Nah, kemudian dalam pemberitaan di CNN, manajer dari marketplace untuk Bitcoin mengatakan bahwa sebenarnya Bitcoin itu tidak identik dengan yang namanya uang digital katanya, tetapi lebih pada komoditas ataupun aset yang nanti lebih mengarah pada misalnya minyak, misalnya emas dan lain sebagainya. Nah, padahal sebetulnya itu tidak ada. Nah, dia mengatakan bahwa itu kan tidak ada barangnya ada, tetapi hanya bentuk digital, koin-koin digital. Nah, itu alasannya. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, cryptocurrency tidak memenuhi kriteria definitif mata uang yang bisa dijadikan alat transaksi bayar. Nah, kemudian kita masuk pada bagian terakhir. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah secara hukum Islam, cryptocurrency sebetulnya bisa dikatakan haram secara apabila dia dianggap sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, cryptocurrency haram jika dijadikan sebagai komoditi perdagangan yang mana komoditi perdagangan ini tidak memenuhi syarat sil'ah. Kemudian yang ketiga, menggunakan cryptocurrency sebagai alat bayar itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Tetapi dalam hal ini, jika pemerintah hanya memakai cara berpikir konvensional, ya, maka dia nanti bisa mengatakan Bitcoin ini sebagai media investasi dan itu diakui. Nah, tetapi secara syariat Islam, nah itu harus terpenuhi dulu syarat-syarat silahnya.
Nah, jika itu tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai media untuk berinvestasi. Dan kecenderungan pasar di Indonesia memang tidak mengatakan bahwa Bitcoin ini sebagai alat bayar, tetapi alat penyimpan nilai. Nah, itu sama dengan emas misalnya. Mereka menganggap hal-hal yang demikian. Mungkin terbawa dalam bentuk Bitcoin yang bentuknya kuning mirip emas ya. Padahal itu hanya gambar saja. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti pemateri kedua Ibu Alpina mungkin bisa lebih oke daripada saya ya. Terima kasih atas kawan-kawan semua. Itulah sedikit pemaparan dari saya tentang Bitcoin. Ini adalah sesuatu yang sangat familiar yang saya justru merekomendasikan kepada kaum-kaum milenial untuk membahas dan mereview serta mempelajari hal-hal seperti ini. Gunanya apa? Biar kita nanti bisa lebih cerdas. Karena apa? Ada bagian dari pendapat dari orang-orang yang justru dari akademisi juga ya. Misalnya dari Wisnu Uriawan yang dia kuliah di University Delayan ya. Dia mengatakan bahwa MUI harus mengkaji ulang lagi katanya tentang fatwa haramnya terhadap cryptocurrency ataupun Bitcoin katanya. Nah, karena alasannya apa yang disampaikan? Ada dua alasan yang dia sampaikan. Nah, jadi dia mengatakan bahwa cryptocurrency ini memenuhi nilai-nilai ekonomi Islam. Dia bersifat inklusi, kemudian juga dia bersifat sangat aman dan terjamin keamanannya. Nah, kemudian juga alasan kedua dia mengatakan bahwa cryptocurrency ini sudah menyebar di berbagai daerah. Nah, dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat global. Ini tidak bisa menjadi dasar ya. Nah, nanti kawan-kawan sendiri bisa diakses di websitenya Wisnu Uriawan ya tentang blockchain research. Nah, dia menyampaikan demikian bahwa disampaikan bahwa MUI itu harus merevisi ataupun mengkaji ulang terkait dengan fatwa haram. Nah, tapi sebagai pandangan seorang Islam, berdasarkan syariat Islam, tentunya kita tidak mengkaji manfaat di sini. Nah, karena apa? Di dalam Islam itu ada kaidah usul fiqh, kaidah qawaid fikih, misalnya daf'ul mafasid wa jalbul masalah. Nah, jika mudaratnya itu lebih besar serta manfaatnya sedikit, maka itu lebih baik ditinggalkan. Nah, itu kaidah-kaidah dari usul fikih ataupun kaidah-kaidah hukum berdasarkan syariat Islam. Nah, jadi kita tidak bisa beralasan oh itu banyak digunakan, itu sudah menyebar. Nah, lantas kemudian kita mengkaji ulang atas dasar hal demikian, maka sesungguhnya itu kurang tepat menurut saya. Nah, dan ini disampaikan oleh akademisi yang khusus riset tentang teknologi blockchain ya, teknologi blockchain yang memang dimanfaatkan oleh cryptocurrency sebagai media untuk membuat sistem keuangan ataupun instrumen keuangan ataupun alat investasi. Nah, jadi kawan-kawan semua, saya ingatkan lagi, lebih cerdaslah dalam memahami sesuatu, terutama yang Anda dapatkan dari internet. Nah, terlebih terkait hukum-hukum Islam ya, muamalah dan lain sebagainya. Itu betul-betul harus dikaji dalam perspektif hukum, dalil, dan kondisi perekonomian, serta dampak-dampaknya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas atensi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Lisman SIME atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Alvina Rahmatia SEME. Sebelumnya Ibu, mohon maaf tadi saya salah menyebutkan. Untuk hadirin sekalian, sebenarnya Ibu Alvina ini adalah dosen dari Universitas Ahmad Dahlan. Benar Ibu? Iya, betul. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Santai. Izin Ibu untuk membacakan biografi Ibu. Oke. Sebelumnya saya boleh izin share screen dulu ya? Biar Ya, silakan Ibu. tolong dijadikan co-host. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu.
Oke. Oke, saya mulai atau bagaimana, Mbak? Baik Ibu, silakan bisa dimulai Ibu. Oke, terima Kepada kasih. Ibu Alvina dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Universitas Muhammadiyah Riau ya, Prodi Perbankan Syariah yang sudah mengajak saya dari Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan untuk sharing ya. Kita di sini sharing ilmu, berdiskusi tentang imani dan cryptocurrency. Jadi tadi oleh Pak Lisman sebelumnya, PPT udah lengkap banget, itu udah komprehensif banget lah gitu untuk dipahami. Jadi sekarang saya lebih ke simpelnya aja lah buat kita memahami tentang imani dan cryptocurrency, dan mungkin akan lebih singkat juga begitu. Oke, sebelum dilanjutkan tadi udah dikenalkan ya, saya Alvina Rahmatia, dosen di Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan. Teman-teman di sini bisa panggil saya Alvin atau Mbak Alvin, nggak apa-apa. Take it easy. Oke, selanjutnya terkait tentang cryptocurrency ini pro kontranya sampai sekarang masih belum selesai ya. Semua orang hampir pro kontra, apalagi orang yang baru masuk di cryptocurrency itu masih sering bertanya-tanya kenapa sih harus diharamkan gitu. Karena orang-orang yang bermain di kripto, teman-teman kalau mungkin di sini ada yang udah terjun langsung ya bermain di cryptocurrency, atau mungkin punya teman atau saudara gitu yang main di cryptocurrency, mereka tiba-tiba jadi kayak mendadak gitu. Karena memang fluktuasinya kalau lagi bagus banget uang kriptonya, mereka benar-benar bisa kaya banget, bahkan dalam beberapa minggu bisa langsung beli rumah sama mobil gitu. Bayangkan saking seberapa menggiurkannya cryptocurrency ini untuk generasi milenial, khususnya untuk kita-kita yang masih muda gitu. Jadi orang berlomba-lomba lah untuk memahami si cryptocurrency ini apa. Oke, sebelum memasuki cryptocurrency, kita pahami dulu tentang imani, karena banyak mispersepsi ya di sini ya tentang imani dan cryptocurrency. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Lisman, imani dan cryptocurrency itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Dua hal yang berbeda sangat jauh juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada ngelihat uang emas, ada bentuk gambar B di sini, itu Bitcoin tuh emas. Enggak, jangan. jangan salah tangkap. Ini koin cuman buat-buatan doang, ini mainan malah bisa dibilang. Cuman ini ilustrasi. Jadi ini hanyalah ilustrasi yang kita nggak bisa bilang bahwa oh Bitcoin itu berarti sama ya Pak kayak emas, enggak beda sama sekali. Jadi kalau ngelihat uang ini, kalau teman-teman yang mungkin bukan dari perbankan syariah dan belum mengenal uang kripto, kalau ngelihat ini pasti ngelihatnya oh Bitcoin itu bentukannya kayak koin, apalagi kan kata-katanya ada koinnya ya, Bitcoin gitu. Jadi oh ini Bitcoin nih. Nah kita yang udah paham perbankan syariah, kita ngelihat ini uang mainan berarti ini cuma ilustrasi doang. Oke. Nah, terkait tentang imani, cryptocurrency ini kan berkembang karena perubahan digital ya. Apalagi kita yang anak muda tuh udah paham banget dengan imani. Harusnya teman-teman paham nih imani itu apa. Karena pasti jadi pengguna. Contoh OVO, ShopeePay, itu banyak banget pasti yang make nih. ShopeePay buat beli barang-barang yang lucu-lucu gitu kan. Terus GoPay misalnya, itu adalah imani. Yang mana yang setiap perusahaan itu bisa mengeluarkan imani itu, tapi nilainya tetap tersentralisasi ke bank sentral atau Bank Indonesia. Sama dengan kita uang-uang kita yang sekarang biasa nih, ada uang rupiah gitu atau dolar ataupun sterling, uang-uang itu semuanya tersentralisasi. Semuanya mereka tersistem, tersentral, terpusat di bank sentral. Jadi kita mau ngapain dengan uang itu, Bank Indonesia tuh tahu. Misalnya di sini Mbak moderator ya atau Mbak Afifah di sini tiba-tiba dalam waktu 1 minggu dapat uang 200 miliar misalnya. Nah, itu bank sentral tuh tahu tuh uang 200 miliar itu dapat dari mana. Jadi kita tahu perputarannya. Dapat dari mana misalnya si Mbak moderator dapat dari hadiah misalnya, dapat hadiah juara debat misalnya 2 miliar gitu kan. Ya Allah, untung banget ya juara debat 2 miliar. Amin misalnya gitu. Nah, itu ketahuan sama bank sentral karena balik lagi uang kita itu bersifat sentralisasi. Jadi di bank itu tahu, sifatnya moneter. Nah, kemudian sama dengan imani ya, cuman bedanya dia ada E-nya aja depannya, elektronik atau digital. Tapi dia tetap tersentralisasi dan mempunyai nilai juga, di backup nilainya oleh rupiah juga. Makanya dalam fatwa MUI pun, dalam Islam pun, imani itu tetap boleh dipakai.
seperti itu. Kemudian ini ya tadi fatwa dari DSN MUI tentang uang elektronik atau e-money, mereka masih boleh dipergunakan. Kemudian uang elektronik itu tadi saya bilang sama fungsinya persis, asalkan dia tetap dia halal, mengandung prinsip-prinsip dengan yang muamalah gitu ya. Beda hal dengan ketika e-money itu berubah, misalnya kayak sekarang banyak pay later misalnya, kemudian orang banyak yang terjebak di pay later. Nah itu kan kredit ya, SIM kredit, dan dia ada bunganya. Kalau udah ada bunganya jatuhnya haram dong, bukan halal lagi. Nah, jadi di sini kita sebagai muslim juga harus cerdas dalam menyikapi ketika satu hal itu dikatakan boleh atau mubah, belum tentu untuk semua term atau semua kasus itu diperbolehkan. Enggak, tapi kita harus cerdas juga gitu. Bahwa mana batasan yang halal, mana batasan yang haram, mana batasan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, itu untuk e-money. Jadi e-money udah paham ya gambarannya ya, bahwa e-money itu ya kayak GoPay, Shopee Food, OVO gitu, ShopeePay. Nah, sekarang tentang cryptocurrency nih. Nah, kalau tadi kan uang seperti e-money atau uang yang sekarang kita pakai itu sifatnya sentralisasi ya di bank sentral. Nah, uang kripto atau cryptocurrency ini dia tidak tersentralisasi atau decentralized, tidak tersentralisasi ke bank sentral. Jadi semua orang kalau dia pintar bikin teknologinya, dia bisa bikin uang kripto gitu. Jadi udah dijelaskan ya, kripto itu berasal dari blockchain. Oke, lebih mudahnya saya akan buat, nah ini dia. Jadi biar lebih mudah memahami, karena saya waktu awal-awal, jadi soalnya tuh sebelumnya sepupu saya tuh nawarin saya, Pin katanya mau nabung di kripto nggak? Nabung gitu, berapaan gitu? Gak apa-apa, mulai 5 juta aja, kata dia. Emang hasilnya dapat berapa? Ih lumayan, nanti bisa beli rumah lu, kata dia. Serius gitu kan, kita namanya anak muda kan seneng ya dapat rumah dalam waktu cuma 5 juta gitu naruh kan. Terus kata saya, emang gimana cara mainnya gitu. Pokoknya gini, dia udah ngejelasin tuh uang kripto. Cuma saya nggak nyambung, nggak nangkep. Jadi kripto ini apa sih, kayak saham gitu. Saya mikirnya gitu awalnya. Saya teliti lah, maksudnya saya curious ya, saya penasaran. Akhirnya saya pahami, oh ternyata begini. Nah, dari yang saya pahami, supaya teman-teman juga dapat pemahaman sederhana yang saya dapat juga, jadi awal mulanya itu ada teknologi yang disebut dengan blockchain. Nah, ini tahun 2008. Kalau teman-teman perbankan syariah dan ekonomi, dia tahu ya, tahun 2008 kan kita krisis di mana-mana, krisis ekonomi global. Sedunia tuh mengalami krisis, gak cuma kita doang. Saking seglobalnya itu mengalami krisis, di Jepang ada yang namanya tadi disebut talisman Pak Satoshi ya tadi kalau nggak salah ya. Dia seperti komunitas gitu. Mereka berpikir bahwa ini yang bikin krisisnya karena uang nih pada saat itu. Karena uang tersentralisasi ke bank sentral gitu. Ribet menurut mereka. Karena mereka berpikir gimana caranya buat bikin teknologi yang mana uang tuh nggak usah lagi lah gitu buat tersentralisasi gitu. Nah muncullah teknologi disebut dengan blockchain. Nah teknologi blockchain ini apa? Dia blok itu kan tembok ya, chain itu rantai. Jadi bayangkanlah teman-teman, satu bank itu kan ada temboknya nih. Silakan bayangkan tembok berangkas. Kalau misalnya mau dihack, itu kan tinggal ambil palu aja kita pukul-pukul hancur temboknya. Udah kita bisa ngeborong duit di dalam bank itu kan. Tapi kalau dia blockchain, si tembok ini akan masuk ke dalam setiap rantai. Teman-teman bayangkan rantai itu kan dia saling bergandengan kayak gini kan rantai ya. Nah, dia masuk kayak ini aja. Dan si tembok itu masuk ke dalam setiap rantai ini. Nah, dia bakal saling terlingkar atau terkoneksi satu sama lain. Blockchain. Jadi dia lebih secure, lebih aman. Dan ketika satu tembok ini dipecah oleh satu orang pakai palu tadi oleh hacker misalnya gitu ya. Dia yang pecah itu cuma itu doang, cuma satu rantai itu doang. Rantai-rantai lainnya, tembok-temboknya nggak akan ikut pecah. Dan ini bisa akan dibantu oleh si rantai satunya yang mengikat dia. Karena yang hancur hanya temboknya, rantainya enggak. Karena rantainya kuat. Dia berpegangan tangan. Nah, ini teknologi ini disebut dengan blockchain. Dan blockchain ini digunakan akhirnya oleh cryptocurrency atau mata uang yang dia itu decentralized atau tidak tersentralisasi ke bank sentral. Nah, mata uang ini beragam mata uang atau mata uang kripto ini ragamnya ada banyak. Jenis uangnya ada Bitcoin, ada banyak, ada HM dan segala macam. Jumlahnya tuh ratusan. Banyak banget teman-teman. Tapi yang paling terkenal cuma Bitcoin. Jadi kalau ada yang bilang cryptocurrency dan Bitcoin adalah mata uang kripto, salah, kebalik gitu. Bitcoin itu masuk ke dalam uang kripto.
Jadi uang kripto itu ada banyak, gak cuma Bitcoin. Jadi ibaratnya kita kalau di dunia nyata ya, bukan di dunia digital, anggaplah si blockchain ini dunia teknologi, kita kalau di dunia nyata realitanya, kita ada mata uang. Mata uang itu ada pound sterling, ada rupiah, ada dolar, dan segala macamnya. Tapi kalau di teknologi ini, ada yang namanya mata uang kripto. Nah, dia punya mata uang Bitcoin, ada EHM, ada banyak banget, ratusan gitu. Dan semua orang itu bisa bikin mata uang itu. Kalau dia cerdas, kalau dia bisa cara bikin itu. Dan dia tidak terdesentralisasi. Makanya tadi di PPT Palisman ada dibilang dampak negatif dari cryptocurrency itu bisa terjadi money laundering lebih mudah, korupsi lebih mudah, pendanaan teroris lebih mudah. Karena apa? Karena bank sentral yang tugasnya memang adalah untuk menjaga supaya tahu aliran uang setiap masyarakat itu kemana aja, jadi nggak berperan, teman-teman. Jadi ibaratnya kayak tadi nih, misalnya nih, bentar ya, misalnya di sini ada Sri Mayang nih dari SMK Riau ya, misalnya Sri Mayang nih tiba-tiba dapat uang 2 miliar tadi ya, dari uang kripto. Nah itu bank sentral nggak bisa ngelihat Sri Mayang nih dapat dari mana aja uangnya. Karena kan uang kripto tidak masuk ke bank sentral ya, dia mutarnya di kripto itu aja. Beda kalau tiba-tiba Sri Mayang dapat uang 200 miliar, terus misalnya dari lomba debat gitu, nah itu ketahuan sama bank sentral. Oh, Sri Mayang nih dapat uang 200 miliar nih dari uang debat. Jadi ketahuan. Oke lah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dapat uang, misalnya entah siapa di sini, misalnya Radi gitu ya, tiba-tiba dapat uang 200 miliar, terus tapi nggak tahu dari mana. Nah, itu bakal terindikasi money laundering kan. Gampang atau mudah bank kita untuk melaporkan atau merespon atas keganjilan yang ada itu. Aliran uang yang ganjil itu bisa mudah untuk dilaporkan atau ditindaklanjuti. Tapi kalau misalnya di cryptocurrency, karena dia nggak ditaruh di bank sentral, tidak terpusat, jadi nggak ketahuan itu uangnya dapat dari mana, tiba-tiba ada aja. Jadi sulit untuk mengatur atau mengukur duit datangnya dari mana aja. Jadi saya kasih analogi lagi ya untuk mempermudah cara kerja cryptocurrency. Jadi misalnya di sini ada Rizka, ada Danila, terus ada Nur Hakiki, 3 orang. Mereka mau masuk ke dalam cryptocurrency, buka akun lah, ada aplikasinya teman-teman untuk pembelian atau mainin si uang cryptocurrency itu. Terus Rizka, Nadila, dan Nur Hakiki itu naruh langsung uang 20 juta di sana misalnya. Nah, uang 20 juta yang dimasukkan ke uang kripto, ini nggak perlu lagi kayak kita dari bank kalau mau beli saham, itu kan kita harus dilakukan verifikasi ya. Kalau mau beli saham, misalnya saham Garuda atau saham Astra misalnya, 2 juta, misalnya 2 juta kita taruh ke sana, itu perlu verifikasi dulu dari bank. Bank yang bakal melihat dulu nih, ini kira-kira orang bener nggak nih atau gimana, itu ada verifikasi mereka sendiri begitu ya. Tapi kalau di kripto enggak, kita kalau mau nge-transfer uang sebanyak 20 juta itu nggak perlu pakai bank sentral. Pun misalnya Nadila di sini mau beli yang Tesla jual, misalnya kriptonya gitu, itu nggak perlu dari bank, udah langsung aja main di sana. Dan dia tuh emang bener nggak ada wujudnya, literally nggak ada wujudnya, jadi ya angka gitu, angka yang cuma ada di dalam komputer gitu, nggak ada wujudnya gitu ya. Nah ini yang dipermasalahkan ya selanjutnya oleh MUI. Jadi salah satu masalah yang dipermasalahkan oleh MUI. Nah kemudian teman-teman yang lebih menariknya lagi adalah uang kripto ini sangat menarik ya oleh banyak kaum milenial, oleh kita anak-anak muda, karena menjiurkan banget, uangnya tuh banyak kita dapatnya, sekalinya dapat tuh bisa ratusan juta gitu. Cuman saking semangatnya orang-orang kita gitu, anak-anak muda untuk nabung atau untuk berinvestasi atau berjual beli di kripto ini, mereka lupa kalau uang kripto ini tuh ada kekurangan yang bisa berakibat fatal, yaitu too much energy. Tadi ya, emisi energinya itu sangat besar dan itu akan menimbulkan global warming. Bahkan penggunaan atau cara membuat si kripto ini, tadi kan saya udah bilang ya, kripto ini pakai blockchain. Dan tadi Pak Lisman jelaskan juga blockchain ini kan kalau kita mau membuat sistem blockchain ini nggak mudah, maaf. Kita butuh komputer yang proper. Kalau komputer yang kayak kita doang nih yang buat kuliah, nggak bisa, web hancur duluan. Data kita hilang semua tuh. Gitu. Jadi harus pakai komputer yang benar-benar proper, benar-benar bagus, yang mana kalau itu dipakai, itu akan menimbulkan atau mengeluarkan emisi atau energi yang cukup besar, dan itu bisa menimbulkan global warming. Bayangkan aja, di podcastnya Pak Gita Wirjawan, Endgame, teman-teman kalau nonton ada podcastnya baru bulan ini bareng sama Bu Sri Mulyani, ada salah satu yang membahas tentang cryptocurrency. Jadi kata Pak Gita, anak muda tuh lupa kalau misalnya mereka lagi rame-ramenya bahas tentang kripto, padahal
kripto itu too much energy, yang mana bisa menimbulkan global warming. Satu blockchain yang digunakan untuk kripto itu bisa sampai menghabiskan energi satu kota kecil di Spanyol. Bayangin, apalagi kalau banyak orang yang udah memakai si kripto atau blockchain ini. Berapa banyak energi yang pakai keluar. Global warming ini kan berarti akibatnya langsung ke iklim, langsung ke lingkungan. Salah satunya yang bisa terjadi tsunami, terus juga banjir, kemudian di kutub utara ice-nya atau es-nya itu langsung mencair gitu. Banyaklah kejadian global warming yang sampai sekarang juga kita mungkin udah merasakan itu juga gitu ya. Sebenarnya dari NGO lingkungan seperti 350 Indonesia atau Greenpeace Indonesia, Greenpeace Dunia itu juga udah sedikit banyak yang merembet ke cryptocurrency, karena semakin banyak orang yang membahas tentang kripto, semakin gencar juga otomatis orang-orang yang bergelut di bidang iklim dan lingkungan untuk membahas itu. Kemudian masih sama di podcastnya Pak Gita juga, Pak Gita Wirawan itu membahas bahwa dengan salah satu penggerak kripto ya, karena dia punya aplikasi namanya Pintu. Saya lupa nama mas-masnya itu siapa. Dan dia bahas, kamu gimana sebagai anak muda menangani atau men-tackle masalah ini gitu. Gimana kamu menghadapi masalah kripto ini yang global warming-nya tuh orang nggak banyak bahas. Orang tuh bahasnya cuma masalah manfaat, goror, dan segala macamnya lah gitu. Bukan goror, maaf, manfaatnya aja dan ketergiurannya terhadap uang kripto gitu. Terus sama mas-masnya itu yang punya bergerak di bidang punya aplikasi jual beli kripto itu dia ngomong, saya optimis aja Pak gitu. Saya punya harapan bahwa nanti akan ada renewable energy untuk ini. Kemudian dijawab oleh Pak Gita tuh. Tapi kan belum ada renewable energy-nya. Iya, belum ada, tapi ya kita optimis aja. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena udah banyak beberapa podcast juga nih, beberapa ahli ekonomi juga ya, para ekonom juga dan para ahli keuangan yang membahas kebanyakan orang, tidak sedikit orang yang bermain di cryptocurrency itu kan adalah anak-anak muda ya, kaum milenial. Dan mana mereka itu banyak main di kripto, tapi mereka nggak kerja. Jadi karena udah di kripto aja, mereka udah dapat duit, yang ngapain kerja gitu kan mikirnya. Akhirnya terjadilah mindset atau pola pikir yang miss gitu. Pola pikir yang salah, karakteristik yang salah, kemudian punya mindset yang juga salah gitu. Yang akhirnya ketika orang yang bermain di kripto itu adalah orang-orang yang punya less mindset, less karakter. Dia nggak punya karakter diri, nggak punya mindset yang bagus gitu. Sedangkan karakter dan mindset itu kan yang benar-benar membentuk seseorang ya. Teman-teman mau sekolah dimanapun, mau punya uang berapa banyak pun, tapi kalau karakternya bagus itu kan bagus. Saya ambil contoh untuk mindset ya. Kita kalau ke kota-kota besar itu kan banyak orang-orang yang mengemis kan, orang-orang ngamen. Padahal dari dinas sosial itu udah banyak yang pengen memberdayakan mereka. Kan mereka punya program untuk memberdayakan orang-orang yang ngamen, orang-orang yang manusia silver. Saya nggak tahu di Riau ada atau enggak manusia silver itu ya. Saya nggak tahu apa tujuannya manusia silver itu. Dan terus mereka tuh udah banyak yang mau dibina. Tapi mereka selalu mereka nggak mau dibina. Karena balik lagi, mindset mereka itu bukan nggak mau dibina. Mereka mindsetnya nggak mau belajar. Mereka mindsetnya mulai di jalanan aja kayak gitu. Sama dengan ketika banyak orang yang mainan kripto ini mindsetnya seperti itu, mereka malas kerja, mereka nggak punya karakteristik itu. Dan ketika nggak punya mindset atau pola pikirnya, karakteristiknya seperti itu, ada renewable energy yang pengen digunakan, itu nggak mudah untuk mensosialisasikannya kepada anak-anak muda bahwa kita butuh renewable energy nih supaya uang kripto tetap berjalan, supaya orang kripto ini tidak mengganggu iklim kita misalnya. Itu akan lebih sulit karena pola pikir kita belum berubah, pola pikir orang-orang yang mainan kripto itu yang tadi pola pikir sempit gitu ya. Jangankan renewable energy untuk kripto, di Indonesia aja gitu renewable energy, bahkan di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, renewable energy seperti solar system, biar kita nggak pakai listrik lagi, batu bara kita tetap aman, itu susah nge-sosialisasiin ke masyarakat. Ya kan kita aja sekarang masih pakai listrik dari PLN, soalnya lebih mudah ya kan, pakai panel surya ribet gitu mikirnya segala macam. Apalagi ketika si cryptocurrency ini mau dibuat renewable energy. Oke, itu polemik sampai sekarang belum terbahaskan dan masih jarang orang yang membahas tentang ini. Bahkan rata-rata orang-orang yang bahas kripto itu mereka selalu menjauh ketika ditanya tentang gimana gitu energi yang dipakai untuk proses cryptocurrency ini. Mereka seringkali menghindar untuk itu karena emang belum ada renewable energinya. Oke, pro kontranya ini sudah terjadi dari jauh hari ya. Maksudnya Bitcoin ini dia pernah nilainya tuh naik berkali-kali lipat banget. Bulan Mei kemarin itu pernah terjadi
penurunan yang tajam. Jadi kalau udah tajam turun banget. Jadi kalau teman-teman udah pernah main saham atau main reksadana itu paham ya naik turunnya. Ketika lagi turun itu bener-bener orang stres, gimana sih, bayangkan aja udah nabung 20 juta, terus ternyata lagi turun jadi tinggal 1 juta misalnya uang kita. Kan stres dong, kita rugi 19 juta. Dan di kripto, karena uangnya itu tidak sentralisasi ke Bank Indonesia, ya dia nggak punya nilai, nggak ada uang yang nge-backup dia, teman-teman. Beda dengan kita ya, kita mata uang hampir setiap negara itu pasti punya backup mata uang yang masing-masing. Contohnya emas misalnya, cadangan emas, setiap negara itu punya cadangan emasnya masing-masing. Kripto nggak ada. Jadi kalau udah jatuh harganya, ya udah jatuh, wassalam gitu, nangis aja gitu di pojokan. Nah, kemudian selanjutnya menurut DSN MUI ini baru kemarin bulan November ya ditegaskan bahwa uang kripto itu haram. Jadi kita sebagai umat Islam ya berarti harus menyadari itu haram. Sebenarnya tidak perlu menunggu fatwa MUI. Kalau kita memahami ada satu kaidah tadi Pak Lisman udah membahas itu, kaidah yaitu menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Harusnya kita sebagai umat muslim itu punya sikap. Jadi ibaratnya itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang bukan muslim. Kita tuh punya amanah, kita punya tanggung jawab sebagai muslim, dan kita harus menyadari itu. Itu privilege buat kita. Privilege, mungkin teman-teman di sini sering kan ngelihat kayak enak banget ya, kayak Maudy Ayunda bisa sekolah segala macam. Iyalah dia punya privilege gitu ya, uang dia banyak segala macam. Tapi bagusnya orang-orang seperti Maudy Ayunda, Jeremy Pauline, mereka tuh sadar mereka punya privilege dan mereka memanfaatkan itu dan mereka bertanggung jawab atas privilege itu. Nah kita tuh suka nggak sadar kalau kita tuh juga punya privilege. Privilege kita adalah kita seorang muslim. Dan kita harus sadar bahwa kita seorang muslim, kita menjaga tanggung jawab kita sebagai muslim. Salah satunya seperti apa? Salah satunya ketika kejadian cryptocurrency ini hadir, apalagi kita masih anak muda yang tentunya masih sangat cerdas, kita punya sikap. Sikapnya seperti apa? Ya kita harus menolak hal-hal yang kerusakannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Jadi sebenarnya nggak usah nunggu fatwa MUI, kita tuh udah sadar bahwa lebih baik kita urungkan dulu niat kita. Tapi kalau kita mau butuh satu hal yang lebih tegas, karena MUI itu adalah kelompok ya bisa dibilang organisasi yang memang terdiri dari banyak ulama dan kita bukan ulama yang di sana, kita bukan ahli di fikih gitu ya. Kita mau menunggu misalnya ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Supaya memperkuat pilihan kita, memperkuat keyakinan kita ya nggak apa-apa gitu misalnya mau seperti itu. Tapi dari MUI pun kan udah merilis ya kalau cryptocurrency ini haram. Kenapa diharamkan? Karena nggak ada wujudnya. Jadi teman-teman nggak ada wujudnya sama sekali. Dia itu cuma angka doang, bahkan tidak terbackup, tidak tersentralisasi. Bank Indonesia pun juga sangat menolak cryptocurrency ini. Walaupun memang cryptocurrency ini sebenarnya jadi peluang. Kalau mau dilihat sisi baiknya ya, ini kan dari tadi saya bahas sisi negatifnya terus nih. Sebenarnya ada sisi baiknya. Sisi baiknya dari mana? Dari blockchain ini. Jadi peluang blockchain ini, teman-teman bayangkan ketika setiap data kita itu dijaga oleh blockchain. Secure banget, KTP kita tidak akan bocor gitu. Sekarang kan KTP udah bocor. Di Singapura sama di Jepang, mereka udah pakai teknologi blockchain untuk KTP mereka. Jadi secure banget, aman. Nah, bayangkan ketika blockchain ini dipakai oleh banyak pihak untuk menjaga keamanan kita. Itu peluang pertama ya dari blockchain ini. Blockchain kemudian tantangannya, tapi di balik peluang itu kan ada tantangan ya teman-teman ya. Tantangannya adalah tidak menutup kemungkinan blockchain ini akan menjadi pemicu suatu kerusuhan, bahkan peperangan tanda kutip. Teman-teman ingat internet itu kan zaman dulu itu digunakannya untuk perang dan hanya bisa dipakai untuk militer dan pemerintahan khusus. Cuman orang-orang tertentu lah yang bisa pakai internet. Sekarang kita udah bisa pakai internet semuanya. Kehadiran blockchain ini bisa jadi sama halnya dengan internet, tidak menutup kemungkinan sama dengan internet dulu. Karena yang bisa menggunakan teknologi ini hanyalah orang-orang yang paham tentang blockchain, hanyalah orang-orang yang membuat si teknologi blockchain ini. Kalau kita yang nggak paham, ya udah kita bakal tersingkirkan. Kita tersingkirkan, kemudian hadirlah fenomena-fenomena baru yang beyond imagination, yang di luar imajinasi kita seiring perkembangannya zaman dan teknologi ini. Tapi balik lagi, terakhir, kita sebagai umat muslim, privilege kita adalah menjaga amanah dan tanggung jawab kita sebagai muslim, yaitu kita menolak yang memang jelas-jelas kerusakannya itu ada daripada kemaslahatannya. Balik lagi, sikap kita juga sebagai muslim, kita tetap wajib tahu cryptocurrency itu apa.
Bukan berarti kita acuh jadinya. Oh, kriptokurrensi kan nggak boleh, haram. Udah nggak usah dipelajarin, udah nggak usah diteliti, segala macam. Tetap harus kita pelajarin, harus kita teliti, tetap harus kita curious terhadap itu. Biar kita nggak tertinggal juga oleh zaman. Dan Rasulullah dalam agama kita pun juga mengajarkan kita tuh harus up to date gitu sama lingkungan sekitar kita. Cuman tetap kita harus ada barrier diri kita sendiri dan kesadaran diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang muslim. Oke, itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, terima kasih kepada Ibu Alvina atas pemaparannya yang sangat menarik. Sebelumnya izin Ibu untuk membacakan biografi Ibu. Oke, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi Ibu Alvina ini, beliau adalah wisudawan terbaik akademik pasca sarjana dari Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019. Dan beliau juga menjadi top best paper in Economics and Finance Indonesia Universitas Indonesia 2020. Beliau juga memiliki karya berupa buku dan juga novel yang judulnya itu ada Sampai Jumpa Lagi 2020, Langkah Juang 2020, dan juga Mengindahkan Malam Setelah Hujan 2020 juga. Sangat luar biasa pencapaian Ibu Alvina. Semoga kita semua bisa terinspirasi dari beliau dan bisa menjadi orang yang sangat sukses di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf Ibu. Ya, Mohon maaf Ibu, boleh bisa dikembalikan kembali hostnya kepada Muhammad Lutfi. oh iya, oke, maaf. Sebentar. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, sudah ya Muhammad Lutfi Ramadan. Iya Ibu, terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, peserta silakan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau menghidupkan mikrofonnya dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Sepertinya ada yang raise hand tadi, Tasya kalau nggak salah tadi. Baik, dipersilakan kepada Kak Natasha untuk bertanya. Bisa dihidupkan kamera, diaktifkan kameranya dan mikrofonnya diaktifkan. Bukan Natasha, Tasya Nopi Wahyuni kalau nggak salah tadi, coba ditanya. Saya salah tengok tadi ya. Maaf, silakan kepada Kak Tasya.
Oke, Mbak Moderator. Ini ada yang nanya ke saya nih, direct message tapi kayaknya. Iya, Ibu. Iya, dari Sri Mayang ya? Iya, Ibu. Iya, oke. Dari SMK Perbankan Riau. Kemudian bertanya apa perbedaan blockchain dan cryptocurrency dan apakah penarikan dana dari aset kripto akan real time? Itu saja yang Mayang tanyakan. Gitu. Ini langsung saya jawab saja atau gimana, Mbak? Iya, Ibu, silakan boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mayang, pertanyaannya. Yang lain juga kalau masih mau bertanya, silahkan untuk para pemateri ya, tapi jangan susah-susah, tolong. Oke, dari Sri Mayang pertanyaannya bagus. Pertama tentang blockchain dan cryptocurrency ya, karena memang banyak yang suka masih ketukar tentang blockchain dan cryptocurrency. Jadi blockchain ini adalah produk dari cryptocurrency, Mayang. Jadi saya ambil contoh ya, cryptocurrency ini ada di dunia blockchain, dia bisa dibilang. Nah, dan blockchain itu ada di atasnya cryptocurrency. Jadi ibaratnya kayak teman-teman misalnya pakai apa ya? Misalnya pakai komputer nih sekarang nih pakai laptop, terus kita pakai Instagram gitu atau Facebook gitu. Nah, blockchain itu anggaplah kayak si komputernya, kemudian cryptocurrency itu anggaplah kayak Instagramnya atau Facebooknya gitu ya. Nah, jadi perbedaannya itu, jadi cryptocurrency itu nggak akan ada kalau nggak ada blockchain. Jadi blockchain dulu adanya, baru cryptocurrency, gitu ya. Dan blockchain ini adalah teknologi, Mayang. Jadi blockchain ini nggak cuma digunakan untuk cryptocurrency doang, bukan cuma digunakan untuk uang kripto, tapi bisa untuk banyak hal. Misalnya untuk menjaga data-data KTP di suatu negara, jaga data-data SIM misalnya, atau misalnya platform seperti Facebook sekalipun misalnya dia mau pakai blockchain biar lebih aman data-data penggunanya, itu juga bisa sebenarnya gitu. Jadi blockchain itu ya perbedaan blockchain dan cryptocurrency. Nah, kemudian penarikan dana dari aset kripto itu bisa real time atau enggak gitu. Bisa real time-nya atau enggak, sejujurnya saya kurang tahu nih, Mayang, karena saya bukan nggak ikut langsung, mungkin Pak Lisman bisa bantu menjawab, saya nggak ikut langsung terjun di jual beli kripto, saya nggak pakai uang kripto. Jadi waktu itu saya ceritain sepupu saya ngajak, saya nggak bilang nggak mau gitu. Saya nggak mau ikut kripto, masih nggak jelas gitu. Nah, cuman dia itu nanti bisa di withdrawal dan bisa jadi uang rupiah gitu, bisa kita pakai. Makanya orang yang main di kripto tadi saya bilang bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu, karena dia bisa diuangkan ke rupiah. Gitu. Cuman kalau untuk transaksi dan kita misalnya mau jual beli, maaf, mau beli sesuatu, misalnya kita ke Matahari Store atau ke Ramayana, terus mau bayar pakai uang kripto atau pakai Bitcoin misalnya, pakai mata uang kriptonya. Nah, itu nggak bisa, karena nggak diterima. Tadi ya. Nah, begitu Sri Mayang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, Baik, terima saya kasih kembalikan. terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya kepada Pak Lisman, apa Bapak ada tambahan, Pak? Ini terkait tentang penarikannya secara real time gitu ya. Nah, Bitcoin itu dia itu bukan seperti apa namanya aset saham ya. Nah, jadi dia berbeda. Dia tidak ada nilai sebetulnya. Dia hanya kenapa dia memiliki nilai karena ada kesepakatan. Nah, selama kesepakatan ini ada dalam sebuah entitas ataupun kelompok di dalamnya, maka dia punya nilai. Nah, misalnya kita membeli harga satu Bitcoin di harga 100 ribu ya, 100 ribu per koinnya. Nah, kemudian di suatu masa mendatang, apa kata kawan-kawannya satu entitas tadi? Ya udahlah, saya nggak mau main lagi, saya nggak mau akui lagi Bitcoinnya. Ya udah, kalau dia bilang seperti itu berarti anjlok turun. Atau endgame, bisa endgame. Kalau memang itu tidak ada lagi kesepakatan. Kemudian dari mana kemudian kita dapat uang? Ya dari keuntungan. Kalau misalnya sebelumnya kita beli harga sekian, 100 ataupun 50, kemudian naik menjadi 200 untuk dari berbagai macam, bukan berbagai macam ya, terbentuk dari kepercayaan. Nah, misalnya di Indonesia, untuk melonjakkan, menaikkan harga Bitcoin itu mudah. Misalnya PT Astra Internasional misalnya mengumumkan bahwa kami menerima transaksi uang Bitcoin untuk pembelian mobil ataupun motor dari Astra misalnya.
maka tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat kalau seorang investor ya, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa nantinya. Karena apa? Akan direspon oleh pasar bahwa Bitcoin ini demand-nya itu akan sangat tinggi sekali. Kenapa? Orang nanti beli motor, beli mobil dengan apa? Bitcoin misalnya atau cryptocurrency. Nah, itulah yang kemudian ya menjadi naik harganya. Tetapi apabila misalnya perusahaan-perusahaan tadi kan sudah ada banyak perusahaan, ada Microsoft, Starbucks, kemudian perusahaan-perusahaan lainnya yang mengakui pembayarannya dengan cryptocurrency, kemudian mereka semua angkat tangan. Ya udah, kami nggak mau lagi terima Bitcoin atau cryptocurrency dalam transaksi bayar. Udah hilang nilainya. Kita nggak dapat apa-apa. Kita yang tadinya misalnya transaksi dengan 7 juta, 10 juta misalnya, udah hilang duit kita gitu aja. Tinggal angka B emas di akun kita misalnya berapa gitu ya, tetapi nggak bisa diapa-apain. Nah, ini lebih pada pengakuan dari sebuah entitas. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara teknologi keuangan ya, kalau misalnya kita berbicara di Hong Kong ada mata uang khusus misalnya, dan itu hanya berlaku di kota Hong Kong, tidak bisa berlaku di lain. Dan tetapi ini di dunia maya. Nah, ini hanya berlaku di entitas Bitcoin dan orang yang mengakui. Nah, seperti itu. Ketika orang tidak lagi mengakui, apalagi itu adalah perusahaan-perusahaan besar, maka itu tidak ada harganya. Nah, tetapi kalau misalnya nanti misal di Unilever ataupun itu akan naik harganya, yang artinya apa? Ada demand di sana yang ketika harganya juga naik sama dengan harga cabai di pasar. Bu yang pengen misalnya beli cabai Padang, ya tentunya harga cabai yang berasal dari Bukit Tinggi Padang itu akan naik. Tetapi harga cabai kotak nanti tentunya akan turun karena sedikit demand-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu secara sederhananya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lufia Afifah dari Universitas Muhammadiyah Riau. Apakah perkembangan cryptocurrency di Indonesia sama dengan di luar negeri atau Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain? Silahkan Bapak Ibu atas jawabannya. Siapa dulu, Bapak Ibu? Oke, baik. Sebelum itu, ke saya ada yang nge-direct message juga nih. Ditaruh di kolom yang tuh all partisipan aja ya, jangan ke direct message ke saya, para peserta. Nanti nggak bisa baca moderator yang sama lain Pak tidak bisa Lisman. baca nanti. Tapi nggak apa-apa, nih saya bacain dulu. Ada dari Misbahul Munir. Apa ada batas maksimum ketika pembelian dan penjualan di aset kripto? Jawabannya ada. Jadi teman-teman boleh langsung ke aja karena uang kripto ini banyak banget. Selain Bitcoin kan ada banyak ratusan ya. Dan dia rata-rata minimal pembeliannya adalah Rp10.000 dan maksimal pembeliannya ada 250 juta. Itu 250 juta itu hanya untuk Bitcoin dan Ethereum doang. Sekarang yang lagi naik banget nih Ethereum nih, ETH. Kalau kemarin saya tanya sama teman-teman ya. Sisanya rata-rata 50 juta. Oke. Kemudian ada juga nih yang nanya ke saya secara direct ya, nanti boleh dijawab Pak Lisman juga, dibantu jawab. Yang direct dulu deh yang saya jawab ya. Dari SMK, nggak terlihat ini dari mana, ingin bertanya, saya kan sudah kurang lebih 2 tahun lebih terjun di dunia cryptocurrency. Wow, that's great ya. Langsung terjun baik dalam koin yang jelas maupun dalam bentuk koin micin sebutannya. Kenapa jika cryptocurrency dicap haram oleh MUI, tetapi aplikasi toko kripto masih diawasi oleh OJK maupun Bapeti? Karena yang mengecap hal dari saya ini perspektif saya, karena MUI itu mencap haramnya. Tapi untuk penggunaannya masih tetap harus diawasi oleh OJK dan Bapeti. Bahkan mereka masih
bukan termasuk ilegal, emang karena dia masih legal gitu. Sama halnya seperti MUI mencap bahwa minuman keras, bir bintang atau babi itu haram. Tapi apakah dia masih boleh beredar di Indonesia? Masih kan? Nah, sama dengan kripto juga gitu. Dia udah dicap haram sama MUI, memang di Islam juga dicap haram, ibaratnya kayak bir bintang ataupun babi itu udah dicap haram, tapi kan tetap beredar masih di Indonesia. Kita masih sering di pinggir jalan ngelihat warung-warung B2 gitu kan, atau ke Indomaret, Alfamart ada bir bintang di situ gitu kan, masih dia diperjualbelikan gitu. Masih dia diawasi oleh Menteri Perdagangan tentunya kalau misalnya bir bintang, sama dengan kripto. Gitu ya. Nah, makanya tadi di slide saya terakhir kita sebagai umat muslim tuh punya sikap di sana gitu. Sikap bagaimana kita menjauhkan yang banyak kerusakannya dan kita lebih ke arah manfaatnya aja gitu ya. Oke, kan ke moderator dan mungkin ada jawaban tambahan dari Pak Lisman dari direct message ke kolom chat saya ini, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kepada Pak Lisman disilakan Pak jika ingin ada tambahan. Oke, saya ingin jawab yang mana dulu nih ya, bingung saya nih Bang. Nah, jadi ya terkait kenapa sih masih beredar padahal sudah dilarang oleh MUI ya. Nah, karena memang di negara kita itu bukan penganut sistem ekonomi Islam murni ya, yang artinya kita masih konvensional. So, sekarang Bapepti itu sekarang lagi mengurus legalitas yang diajukan oleh Bitcoin untuk Bitcoin ini menjadi sebuah komoditas, artinya alat investasi. Nah, karena cara berpikirnya ekonomi konvensional, maka ini dianggap sebagai instrumen atau media investasi. Tetapi kalau kita berprinsip ekonomi Islam, maka ini tidak bisa. Walaupun nanti komoditas investasi, apalagi alat bayar, dia tidak bisa secara hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat sil'ah, syarat alat untuk dijual belikan. Nah, itu. Karena dia dunia maya nggak jelas entah mana, cuma gambar apa gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita transaksikan, kita jual belikan. Kemudian harganya terus naik karena ya kondisi pasar yang mungkin bisa jadi digoreng ya. Digoreng maksudnya ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan sebuah cuitan ataupun respon-respon angin surga ya terkait dengan Bitcoin akan digunakan untuk bla bla bla, misalnya ini akan direspon sebagai sesuatu yang akan menaikkan nilainya. Nah, seperti itu. Nah, kalau masih bingung juga kenapa sih masih beredar Pak, kan sudah haram. Insya Allah kalau saya jadi menteri atau presiden, insya Allah saya tutup itu. Nah, saya tidak akan kasih izin. Nah, karena akan saya terapkan sistem ekonomi Islam. Nah, perjuangan ekonomi Islam, perbankan syariah, kita harus berjuang juga secara politik. Kenapa? Ekonomi Islam ataupun perbankan syariah itu tidak akan kuat tanpa perjuangan politik. Nah, kalau saya sekarang melihatnya, perbankan syariah ataupun ekonomi Islam itu masih dianaktirikan. Ya, karena justru bank konvensional ditalang, bank syariah dibiarkan jalan sendiri gitu ya. Nah, misalnya BRI dikasih dana kurs ya, dengan modal yang sangat besar dia bisa memberikan pinjaman semurah-murahnya dengan bunga rendah ya gitu ya. Sementara bank syariah dia modalnya mahal. Kebanyakan dari mana? Dari pihak ketiga, dari nasabah. Yang apa? Mereka menuntut mana profit saya, mana margin untuk saya. Nah, seperti itu. Sementara BRI dia dapat dari pemerintah dana segar nih, kamu putarlah nih Nah, itulah yang kemudian membuat dananya kredit kurs BRI itu rendah sekali bunganya, dan itu ya memang merusak persaingan juga di perbankan syariah ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Perbankan syariah kok mahal. Nah, seperti itu jadinya. Nah, mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lufia Afifah, Universitas Muhammadiyah Riau. Pertanyaannya itu ialah apakah perkembangan cryptocurrency di Indonesia sama dengan di luar negeri atau Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain? Silakan Ibu jika ingin menjawab Ibu atau Bapak Lisman, Bapak. Gimana? Saya dulu, Bu. Ya, boleh Pak. Oke.
Nah, kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau berdasarkan apa namanya wawancara, hasil wawancara dengan manajer founder apa namanya founder Bitcoin ya, yang perannya sebetulnya sebagai marketplace di sini Bitcoinnya. Dia hanya memfasilitasi pembeli sama penjual yang dan menjamin akan apa namanya hak-hak pembeli dan penjual terhadap Bitcoin. Nah, dia mengatakan bahwa di Indonesia memang sejauh ini ya untuk izinnya belum ada legalitas ya karena masih proses. Dan itu sudah diberikan syarat-syarat oleh Bapepti itu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu untuk penilaian aset dari Bitcoin itu terlebih dahulu. Nah, baru kemudian nanti setelah jelas nilainya, baru kemudian nanti bisa diberikan izin, dan izinnya bukan sebagai alat bayar karena nanti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 2011 tadi. Dia hanya sebagai komoditas ataupun alat investasi dalam perspektif, kalau ini dalam perspektif ya ekonomi konvensional ya, maka dia dibolehkan, rencananya akan dibolehkan. Nah, nampaknya memang mengarah seperti itu. Karena sekarang memang Bapepti itu membuka apa namanya? Membuka peluang kepada masyarakat, tidak hanya Bitcoin. Jadi masyarakat yang ingin membuka cryptocurrency itu dibolehkan asal terpenuhi syarat-syarat dari Bapepti tersebut. Nah, jadi kalau posisi di Indonesia memang kalau terkait pasar kita luar biasa naik kalau di persentase ya. Tetapi kalau secara waktu kita memang kalah cepat dengan negara-negara lain. Tetapi menurut Bapak ketertinggalan terkait cryptocurrency Bitcoin itu bukan sesuatu hal yang buruk. Nah, seperti itu, kecuali masalah dompet digital, uang digital kita yang tertinggal. Nah, itu yang kemudian menurut saya akan memberikan dampak ataupun permasalahan. Karena apa? Dompet digital tentunya di zaman sekarang ini sangat memberikan kemudahan ya, kemudahan terutama dalam transaksi, yang mana nasabah tidak perlu lagi pegang duit, apalagi masa pandemi ya, mungkin ada virus corona yang mungkin nanti akan menyebar melalui duit, bisa dilakukan dengan dompet digital tanpa menyentuh uang. Nah, kemudian juga bisa melakukan pembayaran kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Nah, itu sangat memudahkan sekali dalam apa namanya bertransaksi, dan ini tentunya akan sangat menghidupkan iklim ekonomi di tengah masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau ditanya ketinggalan, ya memang ketinggalan terkait cryptocurrency karena memang kalau di sini yang komitmen ya, yang komitmen betul-betul komitmen, saya tengok Jepang negara salah satu yang betul-betul komitmen dalam menerima cryptocurrency. Karena apa? Dia selain melegalkan, dia juga merubah undang-undang mereka untuk menjamin legalitas ataupun aplikatif dari cryptocurrency itu sendiri. Sementara di Indonesia tidak masih untuk mengarah merubah undang-undang masih belum, tetapi dia hanya bentuk menerima sebagai bentuk alat komunitas ataupun media investasi ataupun pelindung nilai. Nah, seperti itu. Karena pilihan pemerintah di sini memang ya dua itu. Kalau dia menerima berarti dia harus menyiapkan regulasi aturan terkait cryptocurrency ini. Nah, kalau dia menolak berarti ya silakan tolak aja langsung. Nah, gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu saja bisa dilengkapi mungkin dari Bu Alvina. Oke, terima kasih Pak. Betul tadi ya tentang Indonesia kita tertinggal, tapi ketertinggalan itu bukan satu hal yang harus into account gitu, harus kita pikirkan. Enggak, ya nggak apa-apa ya tertinggal di kripto tuh nggak ada masalahnya gitu ya. Apalagi ketika MUI sudah mencantumkan atau mengatakan bahwa itu haram ya. Tentunya beberapa orang Indonesia khususnya Muslim pasti hatinya akan lebih condong untuk menjauhi kripto itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tertinggal, ya untuk otomatis akan lebih tertinggal lagi karena mayoritas kita Muslim, dan untuk beberapa orang pasti ngerasa nggak usah lah gitu yang untuk hal-hal yang tidak jelas seperti itu, mending cari berkahnya aja lah dalam hidup. Tapi untuk karena Indonesia balik lagi bukan negara syariah ya, mayoritasnya aja Muslim, tapi negara kita bukan negara syariah, bukan negara Islam gitu. Tetap dilegalkan, dan kalau memang masih mau dilegalkan, masih mau dibuat undang-undangnya segala macam, kita harus kuat juga dari segi teknologi. Tadi kenapa Jepang sampai sekarang masih bahkan menjadikannya undang-undang melegalkan Bitcoin, cryptocurrency, karena mereka teknologinya canggih, men.
teknologi itu kan asalnya dari mana coba? Di mana-mana. Yang bikin si blockchain aja dari Jepang gitu. Mereka berani melegalkan itu karena mereka pinter-pinter, mereka bisa bikin teknologi itu. Bahkan nggak menutup kemungkinan mereka sendiri yang bisa ngeretas si blockchain itu. Who knows, kita nggak pernah tahu. Kita orang Indonesia itu harus tahu. Sedangkan Cina, Cina itu baru bulan kemarin itu pemerintahnya mengilegalkan cryptocurrency karena mereka sadar diri bahwa kapasitas teknologi mereka untuk melegalkan itu dan membuat regulasi khusus tentang itu belum sampai sana. Nah, Indonesia itu harus kuat posisinya, harus punya bergaining lah, harus tepat gitu loh. Kita nggak abu-abu lagi. Kita tuh Indonesia, kalau teman-teman lihat dari segi politik, kita tuh sering di posisi abu-abu di tengah-tengah gitu. Dari zaman Perang Dunia I sampai Perang Dunia Kedua, kita tuh selalu di non-blok. Kita tuh nggak gabung kemana-mana gitu. Sampai sekarang kayaknya itu udah jadi karakter Indonesia kali ya Pak ya juga. Jadi kita nggak Iya. nggak nggak menetapkan diri gitu loh. Apa kita benar-benar mau haram atau mau halal, tengah-tengah aja terus gitu. Ya coba apa punya prinsip gitu loh. Nah, ini belum sampai sekarang. Ini belum sampai sekarang teman-teman. Jadi kalau tadi tentang ketertinggalan nggak apa-apa, it's okay kita tertinggal, tapi kita harus punya hal-hal lain. Ibaratnya itu bukan satu hal yang harus benar-benar dipikirkan banget. Oh kita tertinggal di kriptonya karena sektor ekonomi, keuangan itu nggak cuma kripto, banyak. Kita fokuskan yang banyak itu, yang lebih juga dianjurkan juga gitu dalam Islam, gitu ya. Oke, itu dari saya. Kembali ke Mbak Moderator. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, mengingat waktu untuk pertanyaannya sudah habis, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyerahan kenang-kenangan dan ucapan terima kasih dari Hima Perbankan Syariah kepada para pemateri yang akan disampaikan oleh Ketua Hima Perbankan Syariah kepada saudari, dipersilahkan. Menarik nih, penyerahan virtual gimana ya? Oke, terima kasih. Ternyata seperti ini ya penyerahannya. Sebentar Bapak. Oh, belum ya? Biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah muka saya di sini. Saya Bu, perkenalkan Bapak, saya adalah Nur Hakiki, mewakili para Hima nih Pak, Bapak, Ibu, para peserta lainnya, karena tadi saya disuruh panitia untuk katanya ada nih penyerahan sertifikat. Baru sih ini pertama kali yang saya pernah lihat kalau ada webinar, ada serahan sertifikat seperti ini gitu ya, tapi mereka antusias nih Bu, ada penyerahan sertifikat untuk para pemateri yang hebat. Pertama ini ada untuk Bapak Lisman, tentu sudah tidak asing lagi bagi Hima gitu ya, sering bertemu dengan Bapak, kami juga sering mengeluh gitu. Terima kasih kepada Bapak Lisman atas penyampaian materinya dari Hima. Dan juga ini dari Bu Alvina, kami juga dari Hima berterima kasih Ibu, karena Iya, sama-sama. bisa ya Ibu kalau misalnya pandemi sudah berakhir bisa datang ke Umri gitu ya Ibu. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Saya juga menyampaikan juga ada beberapa, karena tadi Bu Ai tidak bisa bergabung karena memang ada beberapa kendala jaringan. Saya sih mewakili Bu Ai dan para pengurus Hima. Terima kasih pada para peserta yang sangat antusias dalam kegiatan webinar ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Lisman dan tentunya Bu Alvina juga karena sudah bersedia untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Cukup sekian Ibu, Bapak dari Hima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Baik, selanjutnya kita ada sesi foto bersama yang diharapkan kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kameranya. Boleh yang belum mencuci mukanya, mungkin bangun tidur langsung masuk Zoom-nya, boleh cuci muka dulu. Yang perempuan, boleh yang mau memakai hijabnya dulu, silahkan. Sudah aktif semua? Oke, kita mulai ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Berakhir sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula penyampaian materi kita pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC, kepada Saudari Lutfia, dipersilahkan. Nah, yang belanja semua ratus di rumah, tidak perlu lagi. Dalam tanah, gantian tercuri. Baik, terima kasih kepada Ibu Alvina Rahmatia yang sudah memberikan ilmu untuk kita semua, dan juga kepada Bapak Muhammad Lisman, terima kasih. Untuk semua partisipannya, jangan lupa untuk mengisi absen, sudah tertera di link chat, ruang chat. Baik, demikianlah para hadirin acara webinar Cryptocurrency in a Sharia Perspective, Problematika dan Masa Depan pada hari ini. Semoga menambah ilmu dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Bu. Bu Alvina. Terima kasih Pak Lisman. Terima kasih, Pak Lisman. Teman-teman kita. Oke, saya izin live ya. Yuk. Mari ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Baik, Bu. Insyaallah, mudah-mudahan. Udah. Izin live ya.